Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah ya, sudah masuk ke bulan Juli. Mudah-mudahan di bulan Juli ini akan lebih baik lagi ya, baik itu keuangannya, kesehatannya, pokoknya yang terbaik buat kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh iya, aku mau nyapa teman-teman. Aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah mampir di channel YouTube aku. Buat yang belum subscribe, nggak bosan-bosan ya. Aku minta dukungan dari teman-teman semua agar channel aku bisa lebih berkembang lagi. Oh iya, kita langsung aja ya. Ini aku mau bikin budget untuk bulan Juli ini ya. Ini lagi aku tulis dulu nama bulannya di buku budgeting aku ya teman-teman. Seperti biasa untuk budgetingnya tidak ada yang berubah ya, hanya nominal uangnya aja yang ada sedikit perbedaan dari bulan sebelumnya. Gimana, udah pada bikin budget Juli atau belum nih? Udah pada gajian atau belum? Alhamdulillah ya, aku untuk bulan ini udah gajian dan nominalnya masih sama seperti bulan kemarin. Gak apa-apa ya, berapapun nominalnya tetap harus kita syukurin, karena dengan kita hidup penuh rasa syukur, insya Allah hidup kita jauh lebih berkah, lebih bahagia ya. Di sini aku tulis ya, untuk income-nya itu alhamdulillah dapat 3 juta rupiah ya. Lalu seperti biasa di awal aku saving sebesar 30% ya teman-teman. Jadi nanti di bawahnya baru aku bikin tabel seperti biasa ya. Ada 3 kolom, yaitu kolom kebutuhan, kolom budget, dan kolom aktual. Nah ini aku lagi bikin ya. Ini kolom budgetingnya sederhana ya teman-teman, karena aku itu kurang pandai dalam menggambar atau menghias-hias gitu. Yang penting kita ada catatan. Catatan-catatan ini itu sangat penting ya teman-teman, jadi membantu kita untuk mengontrol keuangan keluarga kita. Pokoknya apapun itu harus dicatat ya. Tapi kalau di sini untuk budgeting aku itu hanya garis besarnya aja ya. Jadi untuk detailnya itu nggak aku catat. Tapi setiap pengeluaran itu selalu aku catat ya, di catatan kecil gitu biasanya. Kalau di sini itu hanya garis besar aja ya. Nah ini maaf ya, tadi aku ketuker ya untuk kolomnya. Harusnya setelah kebutuhan itu aku tulis budget, tapi malah aku tulis aktual. Jadi aku koreksi ya, aku kasih tip X. Nah ini sambil nunggu tip X-nya kering, aku bikin dulu garis-garis untuk kolomnya ya. Jadi untuk nilai nominal pada bulan ini tidak jauh berbeda ya sebenarnya, cuma yang berbeda hanya di beberapa pos aja. Gimana nih untuk budget bulan Juli, apakah membengkak atau seperti biasanya? Soalnya kan bulan Juli ini itu waktu liburannya anak-anak sekolah ya, jadi kita harus benar-benar pandai mengelola keuangan ya, jangan sampai kebablasan uangnya dipakai untuk liburan. Gak apa-apa sih sebenarnya liburan, tapi kita liburannya harus sesuai dengan rencana ya teman-teman. Jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak berguna ya. Nah ini untuk kebutuhan, yang pertama itu untuk sekolah tetap aku budgetkan 100.000 rupiah ya. Jadi nanti kan pertengahan bulan Juli udah mulai masuk sekolah. Nah itu aku budgetkan sebesar 100.000 rupiah. Lalu untuk popok bulan ini itu tidak aku budgetkan ya, karena popoknya stoknya masih ada lumayan banyak ya, karena beli di bulan lalu itu beli 2 pak besar ya, jadi masih sisa, insya Allah cukup sampai akhir bulan. Lalu untuk susu UHT aku anggarkan 200.000 rupiah. Terus untuk groceries itu 500.000 rupiah. Untuk listrik 200.000 rupiah ya, tetap sama, nanti langsung aku masukkan langsung aku belikan, maksudnya tokennya.
Lalu untuk belanja bulanan itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi masing-masing per minggunya itu Rp250.000. Lalu untuk yang terakhir itu untuk dana cadangan Rp100.000. Mudah-mudahan budget ini bisa cukup ya sampai akhir bulan nanti. Dan tentunya untuk dana liburan itu udah ada tabungannya tersendiri ya. Jadi rencananya kita juga nanti berlibur tipis-tipis ya. Tetap sesuai dengan budget yang kita punya ya. Jadi jangan sampai kita memakai dana yang lain ya. Terus untuk kebutuhan atau keperluan sekolah, kebetulan minggu kemarin aku juga udah beli perlengkapan alat tulis ya. Tapi kalau untuk kayak seragam gitu kayaknya tahun ini tidak beli dulu ya, karena masih bisa memakai seragam yang tahun lalu. Alhamdulillah masih cukup ukurannya, dan untuk baju-baju juga masih bagus ya, masih layak pakai. Jadi tidak beli dulu untuk tahun ini, alhamdulillah ya. Jadi tidak begitu banyak pengeluaran. Kalau teman-teman gimana nih menghadapi tahun ajaran baru? Apakah banyak pengeluarannya? Misalkan untuk beli seragam, alat tulis, atau mungkin biaya masuk sekolahnya ya. Kalau aku alhamdulillah ya, anak aku itu sekolahnya di SD negeri, jadi tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Boleh ya untuk sharingnya ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Untuk budget Juli ini udah selesai ya. Langsung aku mau evaluasi budget aku di bulan Juni ya. Apakah tekor atau ada uang sisa? Mari kita lihat ya. Tonton ya videonya. Nah, ini untuk budget bulan Juni mau aku rinci ya pengeluarannya. Untuk uang sekolah itu alhamdulillah ya habis, tidak ada yang bersisa. Lalu untuk popok juga sama, untuk susu juga sama, untuk groceries juga sama, habis budgetnya. Lalu untuk belanja bulanan yang 1 juta rupiah juga habis. Kalau untuk listrik itu udah pasti habis ya, karena aku langsung belinya yang Rp200.000. Lalu untuk dana cadangan alhamdulillah ya teman-teman, dari 195 hanya kepakai 170, jadi masih sisa Rp25.000. Mari kita hitung kembali ya, takutnya ada kesalahan. Maaf ya teman-teman, ini videonya aku cepetin ya, soalnya takut durasinya nanti kepanjangan. Alhamdulillah untuk sisa bulan Juni ini bersisa Rp25.000. Mari kita cek ya di amplop uangnya ini, kita hitung betul ya. Ini Rp25.000-nya langsung aku gulung, aku ikat pakai karet, terus langsung aku masukkan ke dalam toples sisa belanja bulanan ya teman-teman. Nah, untuk kali ini aku mau bikin catatan untuk sisa uang belanja bulanan ya, jadi lebih terperinci atau lebih tercatat gitu ya. Takutnya ada uang yang terpakai jadi ketahuan, tapi mudah-mudahan uangnya tidak terpakai ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk pencatatan tabungan sisa belanja bulanan ini itu baru berjalan 3 bulan ya. Jadi dari bulan April, Mei, dan Juni. Ini aku bikin kolomnya itu untuk 1 tahun ya teman-teman. Jadi dimulainya dari bulan April. Untuk kolom pertama itu aku tulis nama bulan, lalu untuk kolom kedua itu nominalnya, untuk kolom ketiga itu catatan. Nah, ini aku lagi salin ya total sisa uang bulanannya. Oke teman-teman, gak kerasa ya udah di akhir video. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe channel ini. Assalamualaikum.